Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dewi Nuriyamah dengan nomor induk mahasiswa 20624010002 dan Yaya Guswar Putri dengan NIM 20624010018. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai manajemen persediaan. Di sini kita akan membahas pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu apa sih? Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah dari mulai cara memperoleh persediaan, cara menyimpannya, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen persediaan. Fungsi manajemen persediaan di sini ada 4. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Jadi, manajemen persediaan itu sangat dibutuhkan di perusahaan yang melakukan produksi ya teman-teman. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik persediaan. Yang pertama, manajemen persediaan itu memiliki karakteristik membeli barang kemudian menyimpan barang sampai siap dijual kembali saat konsumen sudah ada. Yang kedua, tidak melibatkan proses produksi saat menjual barang. Yang ketiga, membutuhkan gudang untuk menyimpan barang dagang. Yang keempat, produk dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pada saat pembelian barang. Yang terakhir, yang kelima, pendapatan dihitung dengan melibatkan harga pokok penjualan. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan metode manajemen persediaan. Metode manajemen persediaan itu ada 5 di sini. Yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama metode EOQ, yang kedua metode MRP, yang ketiga metode GIT, yang keempat metode analisa ABC, dan yang kelima metode periodic review. Yang pertama, metode EOQ itu merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan dari pelanggan. Dan yang kedua, metode MRP merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Metode yang ketiga, metode GIT. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan 0 atau mendekati 0. Yang keempat, metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan pengelolaan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang digunakan nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Yang kelima atau yang terakhir, metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang sama. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu materi tentang jenis persediaan. Ya. Jenis-jenis persediaan itu dikelompokkan menjadi 4 kategori ya. Dan yang pertama bahan mentah, yang kedua bahan dalam proses, yang ketiga bahan pemeliharaan atau bisa disebut dengan MRO, dan yang keempat itu barang jadi. Kita akan membahas satu persatu dari 4 bahan tersebut. Bahan yang pertama yaitu bahan mentah. Itu mengacu pada total biaya semua komponen yang digunakan untuk memproduksi suatu produk.
Yang kedua, bahan dalam proses atau juga disebut dengan work in process, mengacu pada item yang belum selesai dibuat melalui produksi dan belum siap untuk dijual. Dan yang ketiga, barang pemeliharaan, perbaikan, dan MRO itu jenis barang yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi produksi barang jadi. Dan yang terakhir atau yang keempat itu barang jadi. Barang jadi itu mengacu pada jumlah produk manufaktur dalam persediaan yang tersedia bagi pelanggan untuk bisa dibeli. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus menghitung manajemen persediaan. Rumus menghitung manajemen persediaan itu ada 4. Yang pertama, rumus economic order quantity. Yang kedua, rumus days inventory outstanding. Yang ketiga, rumus reorder point. Yang keempat atau yang terakhir itu rumus safety stock. Di sini kita akan membahas keempat rumus itu satu persatu ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang rumus economic order quantity atau disingkat dengan EOQ. Rumus economic order quantity merupakan jumlah optimal produk yang harus dibeli untuk meminimalkan total biaya pemesanan atau menyimpan stok. Ya, mencari tahu rumus ini kita berpotensi bisa menghemat banyak uang. Ya, seperti yang sudah kami tulis rumusnya yaitu akar kuadrat dari 2 kali D. D itu sebagai biaya pemasangan atau pemesanan, lalu kali K. K itu tingkat permintaan atau jumlah yang terjual per tahun, garing H. H itu biaya penyimpanan atau penyimpanan per tahun atau per unit. Rumus selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rumus Days Inventory Outstanding atau disingkat dengan DIO ya. DIO itu juga dikenal sebagai Days Sales of Inventory atau DSI, mengacu pada jumlah hari yang dibutuhkan untuk persediaan berubah menjadi penjualan. Rata-rata hari persediaan yang beredar bervariasi dari satu industri ke industri lainnya, tetapi umumnya DIO yang lebih rendah lebih disukai ya. Rumusnya ada di bawah dan sudah kami tulis. Rumusnya yaitu Dash Inventory Outstanding atau DIO dibagi persediaan rata-rata atau biaya penjualan lalu dikali jumlah hari dalam periode. Untuk menentukan apakah DIO-an kita tinggi atau rendah itu tergantung pada rata-rata industri, model bisnis atau jenis produk yang akan perusahaan jual. Rumus selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rumus reorder point. Ya, rumus reorder point itu menjawab pertanyaan kuno ya. Berarti ini rumus kuno ya teman-teman ya. Rumusnya gini, kapan waktu yang tepat untuk memesan lebih banyak stok? Jadi ini dikatakan dengan rumus T10 ya. Kayak mengira-ngira kapan waktu yang tepat untuk memesan lebih banyak stok. Jadi kalau Jawa itu disebut dengan ilmu titen seperti itu ya. Menghitung titik pemesanan ulang membutuhkan 3 langkah. Ini ada caranya ya, ada 3 langkahnya yaitu yang pertama, tentukan permintaan lead time dalam beberapa hari. Hitung stok pengaman dalam hitungan hari. Jumlahkan permintaan lead time atau stok pengaman perusahaan. Dan rumus yang akan kita bahas yang terakhir atau yang keempat itu rumus safety stock. Ya, di sini safety stock itu bertindak sebagai stok darurat yang dapat digunakan ketika hampir kehabisan bahan. Jika ingin memiliki persediaan pengaman yang cukup untuk memenuhi permintaan tetapi tidak terlalu banyak sehingga biaya penyimpanan yang meningkat akhirnya membebani keuangan. Triknya itu ada 3 di sini ya. Triknya adalah memutuskan beberapa banyak persediaan pengaman yang harus disimpan ya. Seperti ini 3 triknya. Yang pertama, lipat gandakan nilai penggunaan harian maksimum perusahaan dalam waktu tunggu maksimum perusahaan dalam beberapa hari. Yang kedua,
Trik yang kedua, lipat gandakan nilai penggunaan harian rata-rata perusahaan dengan waktu tunggu rata-rata dalam beberapa hari. Dan trik yang ketiga, hitung selisih keduanya untuk memesan stok pengaman perusahaan. Cukup sekian presentasi kami teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup Telegram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.